menu file handling dan dictionary, ada nama file yaitu kategori .txt itu merupakan nama file utama untuk menyimpan database produk. Selanjutnya ada class node untuk menyimpan satu data produk beserta pointer next dan previousnya. Lalu ada class double circular linked list untuk menyimpan daftar produk dalam bentuk double circular linked list. Lalu dev is empty itu untuk mengecek apakah linked list masih kosong. Selanjutnya dev append itu untuk menambahkan node baru ke akhir linked list. Terus dev iter itu untuk membuat linked list dapat diiterasi menggunakan perulangan for. Terus devlen untuk menghitung jumlah node dalam linked list. Selanjutnya, dev get item untuk mengakses data berdasarkan indeks. Lalu, dev tools untuk mengubah linked list menjadi list biasa. Lalu, dev delete at index untuk menghapus node berdasarkan indeks. Lalu, dev get node at index untuk mengambil node sesuai indeks yang dipilih. Selanjutnya ada menu simpan riwayat ke file txt, yaitu dev fungsi simpan riwayat txt itu untuk menyimpan riwayat update dari stack ke file txt. Lalu ada with open, name file A, itu untuk membuka file dari mode append agar data lama itu nggak kehapus. Selanjutnya, ada data riwayat update ini untuk mengambil riwayat update terakhir di stack, lalu file write ini untuk menuliskan data riwayat ke file txt. Ini semuanya sama. Lalu selanjutnya ada menu lihat semua riwayat update. Yang pertama ada fungsi lihat riwayat update untuk menampilkan isi file riwayat update. Selanjutnya, with open name file R, itu untuk membuka file dalam mode R atau baca, lalu variabel isi ini untuk membaca seluruh isi file. Selanjutnya, seleksi ini tuh untuk mengecek apakah file riwayat masih kosong atau sudah diisi. Lalu ini ada error handling untuk menangani kondisi jika file riwayat tuh belum ada. Lalu ada menu format rupiah. Fungsi ini untuk mengubah angka menjadi format mata uang rupiah. Selanjutnya ada menu tampilkan data. Fungsi tampilkan data itu untuk menampilkan seluruh data produk ke layar atau output nanti. Selanjutnya, di variabel stok itu untuk mengambil nilai stok. Default-nya tuh akan 0 jika stoknya nggak ada. Selanjutnya, ini seleksi untuk menampilkan status stok berdasarkan jumlahnya. Kalau misalnya stoknya habis, itu warnanya akan merah. Lalu kalau misalnya stoknya dikit atau kurang dari 5, itu warnanya akan kuning. Dan kalau stoknya lebih dari itu, warnanya akan hijau. Selanjutnya ada case insensitive, itu fungsi ini tuh untuk mencari key tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Itu sebagai error handling. Jadi untuk main program ada fungsi if main, yaitu merupakan fungsi utama yang menjalankan seluruh program. Terus ada variabel buka data, yaitu untuk memuat data dari file ke dalam program. Selanjutnya ada tampilan data. Fungsi ini untuk menampilkan data awal yang berhasil dimuat. Selanjutnya, while true ini digunakan untuk menjalankan menu utama secara berulang, yang berisi yang pertama ada lihat kategori produk, yang kedua ada tambah data, yang ketiga update data, yang keempat hapus data, yang kelima search data, yang keenam sort data, yang ketujuh lihat riwayat update, dan yang kedelapan keluar dari program. Selanjutnya ada variabel pilihan, yaitu untuk menerima pilihan menu dari user atau pengguna. Selanjutnya untuk di pilihan pertama itu menjalankan menu lihat produk, lalu di pilihan kedua, menjalankan menu tambah data. Di pilihan ketiga, menjalankan menu update data. Di pilihan keempat itu menjalankan menu hapus data. Selanjutnya, di pilihan kelima itu untuk menjalankan menu pencarian data. Di pilihan keenam untuk menjalankan menu pengurutan data. Pilihan ketujuh untuk menampilkan riwayat update. Dan pilihan delapan untuk mengakhiri program. Lalu, ini tuh untuk menjalankan fungsi main saat file dieksekusi langsung. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan fungsi tambah data. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data produk baru ke dalam sistem katalog toko elektronik. Ketika pengguna memilih menu nomor 2 pada menu utama, program akan memanggil fungsi tambah data buka data. Pertama, program menampilkan tampilan tambah data, kemudian meminta pengguna memasukkan kategori, merek, series, harga, deskripsi, dan stok produk. Input yang dimasukkan pengguna disimpan ke dalam variabel kategori, merek, series, harga, deskripsi, dan stok. Setelah itu dilakukan validasi, program memastikan tidak ada data yang kosong dan harga harus berupa angka. Program kemudian memeriksa apakah kategori sudah ada menggunakan fungsi cari key, case insensitive. Jika kategori belum ada, maka sistem membuat kategori baru pada dictionary. Selanjutnya, program memeriksa apakah merek sudah ada. Jika belum ada, maka dibuat objek double circular linked list baru untuk menyimpan produk pada merek tersebut. Setelah itu, program melakukan pengecekan duplikat series. Jika series yang dimasukkan sudah ada pada merek yang sama, maka proses dibatalkan.
Jika seluruh validasi berhasil, data produk akan ditambahkan menggunakan metode append pada double circular linked list. Kemudian program menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan beserta detail kategori, merek, series, harga, deskripsi, dan stok produk. Setelah data berhasil ditambahkan ke dalam sistem, program memanggil fungsi simpan data untuk menyimpan data ke file kategori txt. Fungsi ini melakukan perulangan atau traversal pada seluruh kategori merek produk yang akan di dictionary, lalu menuliskannya ke file menggunakan file write. Dengan proses ini, data yang sudah ditambahkan tidak akan hilang saat program ditutup karena tersimpan secara permanen di file. Ketika program dijalankan kembali, data tersebut akan dibaca lagi oleh fungsi muat data kategori. Fungsi search data digunakan untuk mencari data berdasarkan kategori, merek, atau series produk. Pengguna memilih jenis pencarian lalu memasukkan keyword. Program melakukan validasi, misalnya untuk pencarian kategori keyword harus minimal 2 huruf, sedangkan merek dan series minimal 3 huruf agar hasil pencarian lebih akurat. Setelah itu, keyword diubah menjadi huruf kecil menggunakan lower. Program kemudian menelusuri data yang tersimpan dan membandingkan keyword dengan kategori, merek, atau series menggunakan operator in. Jika ditemukan kecocokan, program menampilkan data yang sesuai. Untuk kategori ditampilkan daftar merek, untuk merek ditampilkan daftar series, dan untuk series ditampilkan detail lengkap produk. Jika tidak ditemukan, program menampilkan pesan data tidak ditemukan. Fungsi sort data digunakan untuk mengurutkan seluruh produk berdasarkan harga, baik dari yang termurah maupun termahal. Ketika pengguna memilih menu nomor 6, program akan menjalankan fungsi sort data. Selanjutnya, pengguna memilih metode sorting, harga termurah atau harga termahal. Program terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data produk dari setiap kategori dan merek ke dalam list bernama semua produk. Data yang disimpan meliputi kategori, merek, series, harga, deskripsi, dan stok. Jika pengguna memilih harga termurah, program menggunakan fungsi bawaan Python yaitu sorted dengan key berupa harga produk. Hasilnya, produk diurutkan dari harga paling kecil ke harga paling besar. Dan jika pengguna memilih harga termahal, program menggunakan fungsi sorted dengan parameter reverse sama dengan true. Hasil produk diurutkan dari harga paling besar ke harga paling kecil. Setelah proses sorting selesai, program menampilkan seluruh produk yang telah diurutkan beserta kategori, merek, harga, deskripsi, dan stok produk. Yang pertama ada stack untuk menyimpan riwayat update. Mengimpor modul datetime lalu diambil flash datetime untuk mencatat waktu saat riwayat update disimpan. Lalu ada class tag digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan data dengan konsep FIFO, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Lalu ada dev init yang merupakan konstruktor dijalankan saat objek stack dibuat untuk membuat list kosong sebagai tempat menyimpan data stack. Lalu ada dev is empty untuk mengecek apakah stack itu kosong, lalu mengembalikan true jika kosong, false jika ada isi. Lalu ada dev push untuk menambahkan data baru ke bagian paling atas stack. Lalu ada dev pop untuk menghapus dan mengambil data paling atas stack. Jika stack kosong, maka akan mengembalikan none. Lalu ada dev pick untuk melihat data paling atas stack tanpa menghapusnya. Jika stack kosong, maka akan mengembalikan none. Lalu ada dev getPal untuk mengambil seluruh isi stack, digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat yang tersimpan. Lalu ada variabel riwayat update untuk memuat objek stack global. Objek ini digunakan untuk menyimpan seluruh riwayat update selama program berjalan. Selanjutnya ada fungsi untuk update data. Nah, pada dev update data ini, kode yang pertama itu ada kode print, yang menampilkan header menu update data. Lalu ada variabel daftar kategori, yang mengambil seluruh kategori yang tersedia. Lalu ada kondisi if len, daftar kategori sama dengan 0 itu untuk menghentikan proses jika tidak ada data kategori. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu fungsi untuk update kategori. Nah, pada while true di update kategori ini, digunakan agar menu kategori terus ditampilkan sampai user memilih opsi kembali atau memasukkan pilihan yang valid. Pada variabel daftar kategori itu untuk mengambil semua nama kategori dari dictionary buka data, lalu mengubahnya menjadi list agar bisa ditampilkan satu persatu. Selanjutnya akan ditampilkan header tabel daftar kategori. Untuk kondisi for i in range len daftar kategori itu untuk menampilkan seluruh daftar kategori beserta nomor urutnya. Variabel nomor kembali itu untuk membuat nomor khusus untuk opsi kembali. Jika ada 3 kategori, maka nomor kembali akan menjadi 4. Kode print ini untuk menampilkan opsi kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya ada kode try dan accept value error. Pada kode try, ada variabel pilih kategori yang akan meminta user memilih kategori berdasarkan nomor input yang dikonversikan menjadi integer. Pada accept value error itu dijalankan jika user memasukkan selain angka. Contohnya, jika user mengetik ABC atau makanan, lalu akan dikembalikan ke awal while dan menampilkan menu lagi.
Kondisi if pilih kategori sama dengan nomor kembali itu untuk mengecek apakah user memilih menu kembali. Jika iya, akan dikeluarkan dari menu kategori dan dikembalikan ke menu sebelumnya. Selanjutnya ada variabel pilih kategori yang akan mengurangi nomor indeks dan juga fungsinya itu untuk mengubah nomor pilihan user menjadi index list. Contohnya, jika user pilih 1, maka indeks menjadi 0. Selanjutnya pada kondisi if not, pilih kategori tidak berada di antara 0 sampai jumlah kategori min 1, maka pilihan dianggap tidak valid dan akan menampilkan pesan error jika pilihan tidak tersedia, lalu dikembalikan ke awal while dan menampilkan menu lagi. Selanjutnya ada fungsi untuk update merek. Bagian menu merek bekerja hampir sama seperti menu kategori, yaitu menampilkan daftar pilihan, memvalidasi input pengguna, dan menyediakan opsi kembali. Tetapi, perbedaannya menu merek mengambil data dari kategori yang sudah terpilih sebelumnya, serta menyediakan fitur tambahan untuk mengubah nama kategori melalui opsi 0 update. Selanjutnya ada kode untuk update series. Alur menu series sama dengan menu kategori dan merek. Perbedaannya terletak pada proses pengambilan data dari linked list, update atribut produk, yang di dalamnya ada series, harga, deskripsi stok, lalu ada validasi duplikasi series, serta untuk penyimpanan riwayat perubahan menggunakan stack. Nah, di bawah ini kode untuk update nama merek. Jika user memilih 0. Nah, di bawah ini ada validasi-validasi ya, untuk memastikan nomor series yang dipilih berada dalam rentang yang valid. Nah, di variabel not product ini, itu tuh fungsinya untuk mengambil not product berdasarkan indeks series yang dipilih. Lalu kondisi if not product is known itu untuk memastikan not product yang akan kita update itu benar-benar ditemukan. Selanjutnya pada variabel produk itu untuk mengambil data produk dari not yang terpilih, lalu membuat salinan data lama sebagai backup sebelum proses update. Nah, sebelum update pada produk akan ditampilkan data produk lama sebagai referensi sebelum user melakukan perubahan data. Selanjutnya ada kode untuk input data baru yang akan meminta data baru dari user. Input yang dikosongkan akan tetap menggunakan data yang lama. Lalu pada variabel data baru itu untuk menyimpan data produk setelah update sebagai riwayat perubahan. Setelah itu akan disimpan riwayat update ke stack dan file txt agar dapat dilacak kembali. Setelah semuanya berhasil, akan menampilkan pesan berhasil lalu mengakhiri proses update. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk update data. Pada DevHapus data ini, pertama-tama akan ditampilkan pilihan menu untuk menghapus data. Pilihan pertama ada hapus kategori, pilihan kedua ada pilihan untuk menghapus merek, pilihan ketiga itu untuk hapus series, pilihan keempat untuk hapus riwayat update, dan yang terakhir 5 itu untuk kembali. Jika pengguna memilih opsi 5, maka akan dikembalikan ke menu awal. Nah, untuk pilihan pertama itu ada hapus kategori. Pada variabel daftar pilih kategori itu untuk mengambil seluruh kategori yang tersedia. Kondisi if len daftar kategori sama dengan 0 itu untuk menghentikan proses jika tidak ada data kategori. Lalu ada kode try dan exit value error. Pada kode try ada variabel pilih untuk meminta user memilih kategori yang ingin dihapus, sedangkan pada exit value error itu akan dijalankan jika user memasukkan selain angka. Lalu ada kondisi if pilih sama dengan nomor kembali, itu akan kembali ke menu sebelumnya jika pengguna memilih opsi kembali. Selanjutnya ada variabel pilih itu untuk mengubah nomor pilihan menjadi index list. Selanjutnya ada kondisi if pilih berada di antara 0 atau kurang dari len daftar kategori. Itu untuk memastikan kategori yang dipilih valid, dan selanjutnya akan meminta konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus. Selanjutnya, fungsi else ini akan dijalankan jika nomor kategori tidak tersedia. Selanjutnya ada kode untuk hapus merek. Proses hapus merek memiliki alur yang sama dengan hapus kategori. Perbedaannya, pengguna harus memilih kategori terlebih dahulu, karena merek berada di dalam kategori. Selanjutnya ada proses hapus series. Proses hapus series memiliki alur yang sama dengan hapus kategori dan hapus merek. Perbedaannya, pengguna harus memilih kategori dan merek terlebih dahulu. Data series diambil dari linked list menggunakan tulis, kemudian series dihapus dengan metode delete at index.
Selanjutnya ada fitur hapus riwayat update. Fitur ini digunakan untuk menghapus data riwayat yang tersimpan pada file riwayat update.txt. Pengguna dapat memilih untuk menghapus riwayat pada hari ini saja atau seluruh riwayat. Untuk penghapusan hari ini, program mencari blok data yang memiliki tanggal yang sama dengan tanggal saat ini, kemudian menulis ulang file tanpa blok tersebut. Sedangkan untuk penghapusan seluruh riwayat, program cukup mengosongkan isi file.